Masih bersama saya Budiman Tanrojo di satu meja. Ahmad Basarah, apakah sikap PDI Perjuangan tetap akan mengusung Ahok Jarot melalui partai politik atau seperti apa? Ya awalnya memang kami menganggap duet Pak Jarot dan Pak Ahok ini adalah duet yang cukup ideal ya. Dua karakter yang berbeda, ya, saling melengkapi. Dan sebetulnya kami tidak berpikir waktu itu bahwa tiba-tiba Pak Ahok akan mengultimatum PDI Perjuangan dalam 1 minggu mengeluarkan rekom dan kemudian tentu kita tidak bisa didikte oleh siapapun ya. Karena kita punya kedaulatan politik untuk menentukan nasib dan kepentingan partai kami. Sehingga kemudian permintaan itu tidak kita penuhi. Nah dalam kaitan itu tentu kami berpegang teguh kepada keyakinan politik kami bahwa jalan kepartaian yang telah kita tempuh membangun bangsa dan negara melalui partai politik adalah pilihan yang kami yakini. Sehingga oleh karena itu dalam kaitan Pilkada DKI Jakarta secara ideologis tidak mungkin PDI Perjuangan mendukung calon perseorangan karena ini beda mazhab. Kami gotong royong ini perseorangan, individualisme. Ini ibarat minyak dan air. Tetapi bukan berarti PDI Perjuangan tidak akan mendukung Ahok. Gitu. Dalam konteks kalau kemudian Ahok ingin merubah pilihan politiknya keluar dari jalur perseorangan dan lewat jalur politik, maka peluang Ahok itu terbuka. Kemudian syarat berikutnya tentu saja karena PDI Perjuangan selain partai massa juga partai kader, kita dibiayai oleh APBN untuk melakukan kaderisasi, tentu kita juga ingin mengkontestasikan kader kita. Sehingga wakilnya itu harus dari internal PDI Perjuangan. Karena Pak Ahok kan bukan kader PDI Perjuangan. Beliau pernah kadernya Pak Agun, punya KTA Golkar, pernah kader Gerindra, tapi bukan kader PDI Perjuangan. Sehingga oleh karena itu, kalau kemudian Pak Ahok lewat jalur partai politik, bersama PDI Perjuangan dan mungkin dengan Golkar dan partai-partai lainnya yang sudah menyatakan mengusung, maka dia didaftarkan oleh partai politik, bukan oleh calon perseorangan. Dan wakilnya itu harus dari PDI Perjuangan. Artinya Mas Jarot? Ya, ada menunya, ada Mas Jarot, ada Boy Sadikin, ada banyak kader yang sudah kita persiapkan lah begitu. Itu sikap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati? Tidak, ini saya berbicara berdasarkan rule of game yang diatur di internal PDI Perjuangan melalui peraturan partai nomor 4 tahun 2015 tentang mekanisme penjaringan dan menyaringan calon kepala daerah. Semua ketentuan-ketentuan itu sudah diatur sedemikian rupa. Normatif ya? Normatifnya demikian. Oke, kalau Kang Anggun, yang Golkar usung itu pasangan Ahok Jarot atau Ahok Heru? Golkar ini berbeda ya. PDI itu partai besar dalam konteks DKI dengan 28 kursi. Golkar itu hanya 9 kursi. Nah, sehingga pada posisi aspirasi rakyat yang harus kita kemukakan ke depan itu, kita mendukung Ahok. Wakilnya? Wakilnya sampai termasuk mekanismenya apakah akan menggunakan teman Ahok, independen atau menggunakan partai, kita serahkan sepenuhnya pada Ahok. Termasuk wakilnya pun. Kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Tapi kami menitipkan sebuah pesan bahwa kita berpikir tidak hanya sekedar untuk seseorang itu terpilih. Tapi kita juga menyampaikan pesan bahwa bagaimana konteks penyelenggaraan pemerintahan 5 tahun ke depan. Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Karena memang tidak mungkin eksekutif berjalan tanpa berdampingan dengan legislatif di Dewan. Itu jadi juga kita posisi ungkapkan. Golkar adalah siapapun wakil gubernurnya kita tidak menerima. masalah. Pokoknya posisinya adalah Ahok yang didudukkan seperti itu. Prof Ikrar, kalau Prof Ikrar lihat dinamika tarik-menarik antara perseorangan dan partai politik, dari sisi kalkulasi politik arahnya akan kemana sebetulnya Anda baca? Agak sulit ya, karena semuanya tergantung pada Ahok ya. Kalau Ahok itu memiliki etika politik ya tentunya dia akan memilih jalur perseorangan. Konsisten? Konsisten. Karena kalau saya lihat dari pernyataan-pernyataan dia akan terus menggunakan kata perseorangan. Itu satu ya. Kedua, Anda ingat bahwa dia menantang teman Ahok. Kalau lu bisa ngumpulin 1 juta, gua akan masuk lewat perseorangan. Nah sekarang kalau memang benar kata tadi Bli Putu tadi ya, yang mengatakan bahwa minggu depan atau hari Minggu ini udah akan mencapai 1 juta, ya berarti Ahok harus konsisten dengan ucapannya itu. Kenapa demikian ya? Sebab kalau dia nggak konsisten, itu tentunya persoalan trust politiknya itu akan turun. Bukan cuma di mata teman Ahok, tapi juga di mata warga Jakarta. Berpengaruh ya? Perubahan sikap Buat politik saya akan sangat berpengaruh ya. Ketiga, ya Anda tahu bahwa memang Jakarta ini kan barometer politik Indonesia. Pertanyaan saya, apakah Ahok akan menjadi seorang politisi yang pariah, ya? Ataukah dia adalah seorang politisi yang berani untuk menjadi pemenang? Karena ini kan kayaknya ini kan tarik ulur antara
partai dengan perseorangan ini begitu dahsyat. Dan Anda ingat bahwa Jakarta ini adalah barometer politik Indonesia, khususnya dalam pilkada. Nah, kalau kemudian Ahok akhirnya mengalah untuk kemudian masuk melalui jalur partai politik, itu buat saya itu akan berpengaruh terhadap jalur-jalur perseorangan yang lain juga. Dan tapi ini juga akan kita lihat juga ya, apakah teman Ahok itu kemudian juga udah patah semangat atau patah arang juga dengan Ahok ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu ya, kalau belum apa-apa udah mutung dengan Ahok juga agak repot juga. Harusnya buat saya teman-teman di PDIP di teman Ahok itu sudah mengkalkulasi kira-kira kalau memang aturan mengenai pilkada itu tidak ada perubahan, yaitu bahwa verifikasinya itu atas dasar sensus dan bukan buat atas dasar sampel, mau tidak mau mereka harus sudah mulai mengkalkulasi kira-kira nanti berapa butuh pasukan. Nah, kalau memang butuh pasukan yang harus digerakkan itu bukan cuma teman Ahok. Kalau perlu teman-teman Golkar, kemudian juga Nasdem. Kalau tadi mengikuti logikanya Kang Agun, bahwa yang bukan hanya tiket kekuasaan yang kemudian diperoleh, katakanlah jadi gubernur, tapi bagaimana efektivitas pemerintahan ketika tidak ada dukungan dari parlemen. Gimana sebetulnya? Nah, sekarang gini, dukungan parlemen. Kalau Anda perhatikan ya, terlepas dari PDIP dan juga partai lain, atau PDIP lah taruhnya, the only party ya, satu-satunya party di Jakarta yang masih mendukung Ahok ya. Dan kemudian yang lainnya ini kan enggak. Tapi itu juga buktinya berjalan dengan baik. Dia bisa menantang DPRD ketika misalnya DPRD menuntut supaya bagi-bagi rezeki dan sebagainya ya, seperti yang berapa kali terjadi itu. Dan kemudian Anda tahu bagaimana dia juga sejauh apa yang dilakukan oleh Ahok itu tidak menyimpang dari hal-hal yang buat saya itu adalah terkait dengan hubungan eksekutif legislatif dan juga dalam kaitannya juga dengan pelaksanaan pembangunan daerah, penggunaan anggaran daerah, buat saya tidak akan terjadi persoalan. Oke, antara eksekutif saya balik ke Mbak Sarah. Sebetulnya batas waktunya kapan sampai kemudian Ahok bisa diterima, harus lewat daftar dari bawah lagi dari DPP atau ada kemenangan di level DPP sebetulnya? Ya tentu sama juga seperti partai Kang Agun ya. Kami juga punya adat istiadat, punya rule of game sendiri ya. Sehingga dalam proses penyaringan dan penetapan calon kepala daerah itu kan 2017 itu kan ada 101 kepala daerah, 7 pilkada provinsi. Tentu semua daerah harus secara sistemik kami perlakukan sama. Nah, dalam kaitan penetapan calon, kita kan menurut KPU DKI Jakarta pendaftaran itu masih tanggal 28 sampai 30 Agustus. Masih sekitar 2 bulan. Nah, waktu 2 bulan ini tentu kami mempertimbangkan, mengkalkulasi berbagai aspek. Kebetulan memang seperti yang Kang Agun katakan, Tuhan memberkati PDI Perjuangan di DKI Jakarta ini dapat mengusung sendiri. Sehingga relatif kami lebih berdaulat, kami lebih otonom dalam menentukan pasangan calon di DKI Jakarta ini. Sehingga oleh karena itu berbagai macam dinamika politik yang berkembang dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, terus kami monitor, kami ikuti perkembangan itu. Cuma satu hal yang pasti bahwa kami tetap berpedoman pada keyakinan politik kami bahwa jalan kepartaian kami ini adalah sebuah iman politik yang harus kami pertahankan. Kalau iman politik saja sudah bisa dikompromikan, digoyangkan ya orang tidak percaya lagi bahwa PD Perjuangan itu sebuah partai ideologis. Sehingga oleh karena itu sekali lagi jalan kepartaian kami memegang teguh kepada jalan kepartaian. Kalau kemudian ada dinamika politik yang memungkinkan Ahok meninggalkan jalan perseorangan atau mengkombinasikan jalan perseorangan lewat teman Ahok, kemudian mendaftarkan lewat partai politik, bersinergi seperti kita mengusung Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin. Pak Jokowi diusung oleh 4 partai politik, gabungan partai politik, relawan mendukung. Begitu kan? Setelah jadi ya sudah, Pak Ahok ini pun itu yang akan terjadi kira-kira nanti. Sebagai referensi saja, sejak Pak Ahok terpilih jadi wakil gubernur dan sekarang jadi gubernur, jangan dikira bahwa Pak Ahok juga ada koordinasi dengan PDI Perjuangan DKI Jakarta. Saya sebelum kesini mengecek ke Ketua DPD DKI Jakarta, pernahkah Ahok sejak menjadi wakil gubernur dan sekarang jadi gubernur datang ke kantor partai? Oh, tidak pernah. Pernah sekali waktu wakil gubernur ada kegiatan Idul Kurban karena Pak Jokowi sebagai gubernur menyumbang sapi. Pak Ahok ikut menyumbang sapi, itu Idul Kurban. Tapi selebihnya tidak ada datang ke kantor partai, apalagi membawa program sebagai. Dan bagi kami tidak ada persoalan karena memang niat kami adalah mengantarkan rakyat Jakarta pemimpin yang terbaik. Gitu, dan kami tetap mendukung itu. Situasi kontraksi politik ini muncul kan ketika yang tadi saya katakan tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba membuat pernyataan Bu Mega harus memberikan rekomendasi dalam 1 minggu. Ya, ini kan artinya menurut hemat saya Ahok
gagal paham memahami kultur PDI Perjuangan begitu loh. Betul, Putu. Bahwa beli Putu, bahwa gagal paham ketika Ahok itu menantang lah atau menekan untuk mengeluarkan rekomendasi dalam waktu sebetulnya singkat. kan itu bagian dari proses administrasi barangkali, cuman mungkin timingnya yang tidak tepat. Artinya begini, ketika pengambilan keputusan harus dilakukan apakah melalui jalur perseorangan atau jalur partai politik, dan ini juga berlaku pada posisi pengambilan keputusan pekan-pekan ini, maka seyogyanya sebelum proses pendaftaran tanggal 3 sampai tanggal 7 Agustus di jalur perseorangan itu terjadi, kalau toh misalnya koalisi partai ini berkomunikasi dengan Ahok misalnya, lalu Ahok sepakat jalur partai politik, maka seharusnya rekomendasi dari ketua umum yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen itu sudah tuntas di awal Agustus. Sehingga kemudian ada kepercayaan dari masing-masing pihak begitu. Akhirnya pada pilihan, misalnya Ahok dan siapa nanti yang digadang-gadang dari koalisi partai itu, sudah ada rekomendasi berarti aman posisinya. Nah, kalau di dalam posisi seperti itu tidak Tapi aman, ada aturan partai pada satu sisi. ya betul, tetapi ini juga menjadi bagian yang seringkali partai juga tidak paham mengikuti mekanisme sehingga mengganggu di beberapa daerah. Yang tidak paham di mekanisme yang mana? Nah, Pak di Putu? berbagai daerah kan sejumlah kader partai, apakah PD atau yang lain, kan kemudian juga ada yang berpaling ke tempat lain karena mereka mungkin punya elektabilitas, tetapi menunggu rekomendasi dan akhirnya kemudian tidak keluar rekomendasi, mau masuk ke perseorangan kan sudah tidak bisa. Nah, seharusnya bagi kader-kader yang memang elektabilitasnya tinggi semacam ini, maka keputusan politik itu sudah diambil oleh partai sebelum jalur perseorangan. Pak Putu itu jangan didaftarkan. lupa 2012 PDI Perjuangan ini kan terbiasa berveri-veri koloso, repet-repet bahaya. 2012 Pak Fauji Bowo dengan elektabilitas berbagai survei itu ada di angka 47%. PDI Perjuangan ditawarkan calon wakil gubernur. Ada menu Pak Adang Ruhyatna waktu itu. Tapi kemudian dengan berbagai pertimbangan, kalkulasi dan sebagainya, kita meyakini bahwa elektabilitas hasil survei pada hari ini tidak menjamin dia akan permanen pada hari H jam D. Sehingga oleh karena itu kita mengambil keputusan tidak memenuhi permintaan Pak Foke waktu itu dan mengimpor Pak Jokowi dari Solo dengan elektabilitas yang waktu itu masih 7%. Bayangkan 7% versus 46%. Menurut teori survei, berbagai pengamat, berbagai lembaga survei mengatakan impossible. Tapi kemudian dengan rumus gotong royong, seluruh kader partai diturunkan ke Jakarta, 94 anggota DPR existing di setiap kecamatan, kepala daerah turun di DKI Jakarta, alhamdulillah 7% ternyata bisa melampaui itu. Sehingga oleh karena itu faktor elektabilitas sekali lagi tidak semata-mata sebagai satu ukuran final. Dia hanya salah satu referensi. Kalau tapi soliditas itu, partai, mekanisme kerja partai dan sistem yang akan dibangun pasca pemilihan itu yang juga penting. Perdebatan soal elektabilitas tetap akan menjadi menarik, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.